Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kembali bahasan kita di serial I'rab Al-Quran Juz 30. Masih terkait pembahasan I'rab ayat pertama surah An-Naba. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ism dan fi'il, maka sekarang kita lihat definisi harf. Secara terminologi, harf yang dimaksudkan adalah kalimatun dalat ala makna fi ghairiha walam taktarin bi zamanin wada'an. Yang dimaksudkan dengan harf di sini adalah kata yang tidak jelas maknanya kecuali jika kata tersebut disandingkan atau dipasangkan dengan kata yang lain, baik itu ism maupun fi'il. Jadi jelas bahwa yang dimaksudkan harf di sini bukan huruf hijaiyah atau huruf abjadiyah yang tidak memiliki makna. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah huruful ma'ani, yaitu huruf yang memiliki makna. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ajurum dalam Matan al-Ajrumiyah, wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Jadi yang dimaksudkan huruf di sini adalah huruful ma'ani, yakni huruf yang memiliki atau mengandung makna tertentu. Sehingga jika kita cari padanannya dalam bahasa Indonesia, lebih tepat untuk diterjemahkan sebagai partikel, bukan diterjemahkan sebagai huruf. Misalnya di bahasa Indonesia kita kenal ada di, ke, dari, pada, dan yang sejenis lainnya. Itulah yang lebih tepat dipadankan sebagai huruf ma'ani. Apa makna kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha? Yang bisa kita terjemahkan kata yang mencapai makna jika sudah disandingkan atau dipadankan dengan selainnya, baik itu ism maupun fi'il. Untuk lebih memahami makna definisi ini, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, saya punya huruful ma'ani fi. Fi tidak bisa langsung saya terjemahkan sebagai di, karena bisa saja dia punya makna yang lain. Misalnya dalam kalimat uhibbuka fillah. Tentu jika saya terjemahkan kalimat ini menjadi aku mencintaimu di Allah, akan terdengar rancu dalam bahasa Indonesia. Lebih tepat kalau saya terjemahkan aku mencintaimu karena Allah. Nah, di sini kita lihat bahwa keberadaan huruf itu baru menjadi jelas jika kita sudah tahu konteks huruf tersebut dalam kalimat. Inilah yang dimaksud dengan kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Kita baru tahu makna dari sebuah huruf ketika kita sudah menyandingkannya atau memasangkannya dengan kata yang lain, baik kata itu ism atau fi'il. Mari kita perhatikan contoh di Al-Quranul Karim. An misalnya, sebagaimana yang ada di surah An-Naba ayat 1 ini. An bisa memiliki beberapa kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah al-mujawazah atau melewati, melampaui. Al-mujawazah adalah makna utama dari an, atau makna yang paling banyak muncul dari an. Contohnya adalah di surah Al-Baqarah ayat 36.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asyaitanu anha. Maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari surga. Maknaan dalam ayat ini adalah al-mujawazah, yakni melewati atau melampaui, menunjukkan makna bahwa Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa pernah ada di surga, tetapi kemudian tergelincir sehingga keluar dari surga. Contoh penggunaan lainnya misalnya dalam penyebutan sanad hadis, an fulan, an fulan, an fulan. Makna an di sini adalah al-mujawazah, menunjukkan bahwa sebuah berita atau khabar atau hadis pernah sampai kepada fulan, lalu disampaikan olehnya atau melewatinya kepada orang lain. Jadi makna utama dari an adalah al-mujawazah, melampaui atau melewati, dalam artian pernah ada di suatu posisi tetapi kemudian berpindah ke posisi berikutnya. Makna lain dari an adalah at-ta'liliyah was-sababiyah, atau kausalitas dan alasan. Contohnya di surah An-Naba ayat 1 yang sedang kita bahas ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun. Disebabkan apa mereka saling bertanya-tanya? Maknaan di sini adalah at-ta'liliyah was-sababiyah, menunjukkan makna disebabkan hal apa mereka saling bertanya-tanya, atau karena apa mereka saling bertanya-tanya. Makna lainnya adalah al-badaliyah, pengganti. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu kepada hari di mana di hari itu tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Maknaan di sini adalah al-badaliyah, menunjukkan makna bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjadi badal, menjadi pengganti atas orang lain dalam hal pertanggungjawaban pada hari pembalasan. Selain ketiga makna tersebut, an juga memiliki makna yang lain, tetapi sudah nampak jelas bahwa harf dalam hal ini adalah harful ma'ani, adalah kata atau kalimah yang baru jelas maknanya ketika dia sudah disandingkan dengan kata yang lain, baik itu ism maupun fi'il. Pada kesempatan berikutnya insyaallah kita akan membahas beberapa hal lagi terkait harf ini, termasuk pembahasan tentang harfu jar dan tinjauan harf dari segi mu'rab dan mabni. Sekian untuk video ketiga kali ini. Sampai berjumpa lagi insyaallah di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.